Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasis Triyono. Saya mahasiswa dari Universitas Jatiagama dengan program studi Teknik Industri semester 3. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi untuk mata kuliah pengantar Teknik Industri yang diampu oleh Bapak Agung Triputranto STMM, yaitu materi pertemuan ke-11 Ekonomi Teknik Lanjutan. Oke, berikut adalah materinya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Mahasiswa diharapkan memahami pengertian akuntansi dan bentuk laporan keuangan, harga pokok produksi dan penjualan, analisa break-even point, dan dasar-dasar ekonomi teknik. Serta mampu menjelaskan tentang konsep manajemen finansial dan ekonomi teknik. Lalu, petunjuk pembelajaran. Dalam mempelajari materi ini, ada beberapa yang perlu dilakukan, yaitu 1. Pahamilah konsep teoritis teknik industri. Yang kedua, kerjakanlah latihan-latihan soal. Apabila dalam latihan soal menemui kesulitan, pelajari kembali materi yang terkait atau bacalah referensi lain yang berhubungan dengan materi ini. Dengan membaca referensi lain, Anda juga akan mendapatkan pengetahuan tambahan. Dan apabila Anda masih mempunyai kesulitan yang tidak dapat dipecahkan, catatlah, kemudian tanyakan kepada dosen pada saat kegiatan tatap muka. Lalu berikut adalah uraian materinya. Akuntansi ditinjau dari sudut. Kegiatannya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara-cara tertentu. Transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi lain, serta penafsirannya terhadap hasilnya. Akuntansi. Aspek akuntansi meliputi sebagai berikut, yaitu A. Objek kegiatan akuntansi adalah transaksi keuangan, yaitu peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menyangkut perubahan aktiva, hutang, dan modal yang dinyatakan dalam satuan uang. Yang selanjutnya, kegiatan akuntansi terdiri dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan dan penyajian transaksi keuangan. Sedang bagi pemakainya, akuntansi merupakan suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Manajer merupakan kalangan dalam yang menggunakan akuntansi sebagai dasar untuk menyusun rencana perusahaan, mengevaluasi perkembangan perusahaan, dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan. Yang kedua, bentuk-bentuk laporan keuangan. Yang dimaksud dengan laporan keuangan pada umumnya adalah neraca dan laporan rugi laba. Akan tetapi sering disajikan pula sejumlah daftar laporan lainnya, seperti laporan perubahan modal kerja, laporan arus kas, penghitungan harga pokok, dan sejumlah lampiran yang bersifat memberi kejelasan.
Persamaan akuntansi yang dilaporkan secara resmi disebut dengan balance sheet yang menyatakan posisi finansial perusahaan saat itu. Bentuk persamaan akuntansi dapat dinyatakan sebagai berikut. Aktiva sama dengan hutang plus modal. Aktiva adalah sumber-sumber atau kekayaan atau aset yang dimiliki perusahaan yang diukur dengan nilai uang. Kekayaan tersebut dapat berupa piutang dagang, persediaan, tagihan-tagihan, dan dapat pula berupa barang berwujud seperti tanah, gedung, peralatan, dan sebagainya. Lalu hutang adalah sejumlah nilai yang harus dilunasi pada periode akuntansi berikutnya. Hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Modal adalah kekayaan sendiri atau pemilik yang diinvestasikan pada perusahaan. Besarnya hak milik sama dengan aktiva bersih perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban. Pada gambar 10.1 di bawah merupakan contoh sebuah neraca dari perusahaan PT Anindya Pratama. Berikut adalah gambar neraca PT Anindya Pratama. Nah, bisa kita lihat di sini ada aktiva dan pasiva. Yaitu menjelaskan tentang nilai-nilai kas dan piutang. Terus ada lagi di situ juga ada menjelaskan tentang aset, tanah, bangunan, serta peralatan. Nah, neraca di atas memberikan informasi bahwa sumber-sumber atau kekayaan perusahaan PT Anindya Pratama berjumlah Rp44.635.000 yang terdiri dari aktiva lancar yang berupa kas, piutang dagang, persediaan, dan aktiva tetap yang berupa tanah, bangunan, dan peralatan. Kekayaan tersebut diperoleh dari dua sumber. Sumber pertama adalah dari kreditur sebesar Rp17.800.000 yang merupakan kewajiban perusahaan. Sumber kedua adalah dari pemilik perusahaan yang menginvestasikan sebagai modal sebesar Rp26.835.000. Yang ketiga adalah laporan rugi laba. Laba atau rugi adalah selisih antara pendapatan dengan biaya. Bila selisih antara pendapatan dengan biaya berharga positif, maka perusahaan tersebut dikatakan memperoleh laba atau bertambahnya kekayaan perusahaan. Sebaliknya, jika berharga negatif, maka perusahaan mengalami rugi, yang berarti berkurangnya kekayaan perusahaan. Dalam hal ini tidak ada kompensasi nilai yang diterima. Penyajian pos-pos dalam laporan rugi laba biasanya dilakukan dengan urutan-urutan sebagai berikut. Penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pembeli atas barang yang dijual dalam suatu periode. Harga pokok penjualan adalah harga pokok dari barang-barang yang telah laku dijual. Harga pokok penjualan dihitung dengan cara sebagai berikut.
Persediaan barang dagangan yang ada pada awal periode ditambah dengan harga barang-barang dagangan yang dibeli selama periode penunjukan barang-barang dagangan yang tersedia untuk dijual. Barang-barang dagangan yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan barang dagangan yang masih ada dalam persediaan pada akhir periode merupakan harga pokok penjualan. Laba kotor penjualan adalah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Biaya operasi adalah berbagai barang atau jasa yang dikonsumsi dalam operasi perusahaan. Biaya-biaya operasi digolongkan menjadi dua, yaitu biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Laba bersih operasi adalah selisih antara laba kotor penjualan dengan jumlah biaya-biaya. Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan di luar penghasilan-penghasilan yang berasal dari operasi perusahaan yang utama. Misal, pendapatan dari bunga, dividen, sewa, dan keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Biaya lain-lain adalah biaya yang tidak dapat dihubungkan langsung maupun tidak langsung dengan operasi-operasi perusahaan. Misalnya, bunga dan kerugian sebagai akibat penjualan aktiva tetap. Laba bersih adalah laba bersih operasi setelah ditambah atau dikurangi dengan selisih antara pendapatan lain-lain dengan biaya lain-lain. Berikut di bawah ini adalah contoh suatu laporan rugi laba dari sebuah perusahaan pabrik. Gambar di atas adalah contoh dari laporan rugi laba PT Sari Rasa. Harga pokok produksi. Harga pokok produksi dan penjualan merupakan suatu catatan dari biaya material, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya mempunyai pengertian sebagai semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang, baik yang telah, sedang, maupun yang direncanakan untuk menghasilkan suatu produk. Untuk dapat memahami tentang biaya, maka perlu penjelasan tentang klasifikasi dan struktur biaya produksi. Klasifikasi biaya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu biaya bahan baku atau material, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah bahan yang digunakan sebagai dasar pembuatan barang jadi. Untuk tujuan akuntansi, bahan baku dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu bahan baku langsung, yaitu bahan yang menjadi bagian menyeluruh dari produk jadi. Misalnya, perusahaan furniture dari kayu, maka bahan baku langsungnya adalah kayu. Yang berikutnya adalah bahan baku tak langsung, yaitu merupakan bahan yang tidak menjadi bagian atau hanya bagian kecil dari suatu produk. Misalnya, kertas penghalus kayu, paku, dempul, dan sebagainya. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan bahan baku hingga menjadi barang jadi. Biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya yang digunakan untuk membuat barang jadi selain biaya material langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead
pabrik dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian dari produk jadi, atau bahan yang meskipun menjadi bagian dari produk jadi, tetapi nilainya relatif kecil. Biaya reparasi atau pemeliharaan, yaitu berupa pemakaian suku cadang atau persediaan yang lain, serta pembelian jasa pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan bangunan, pabrik, mesin-mesin, peralatan, dan aktiva tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja tak langsung, yaitu beban biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap adalah biaya-biaya penyusun, antara lain penyusutan pabrik, mesin, dan perlengkapan kendaraan, alat kerja, dan sebagainya. Beban biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, antara lain biaya asuransi. Berikut adalah contoh dari penentuan harga pokok produksi dan penjualan. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost ditambah dengan biaya material langsung atau direct material cost merupakan biaya dasar atau prime cost. Biaya dasar bila ditambah dengan pengeluaran fabrikasi atau factory expenses menjadi biaya fabrikasi atau factory cost. Biaya produksi atau manufacturing production cost didapat dari penambahan biaya fabrikasi dan biaya umum atau general expenses. Dan jika ditambahkan dengan biaya distribusi dan penjualan atau sales and distribution cost menjadi biaya total produksi. Dengan menambahkan perkiraan pajak dan keuntungan atau profit and tax akan menjadi total biaya penjualan. Yang kelima adalah analisa break-even point. Break-even point adalah suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, pada keadaan itu, keuntungan dan kerugian sama dengan nol. Hal ini bisa terjadi apabila perusahaan dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan variabel. Penerapan analisa break-even point pada permasalahan produksi biasanya digunakan untuk menentukan tingkat produksi agar perusahaan berada pada titik impas. Analisa break-even point dapat memberikan informasi kepada pimpinan. Bagaimana pola penggabungan biaya variabel dan biaya tetap dapat digambarkan sesuai dengan grafik berikut. Yang keenam adalah menentukan BEP. Yang pertama, menggunakan pendekatan matematis, yaitu dengan rumus BEP sama dengan fixed cost dibagi sales price per unit min variable cost
per unit sama dengan unit. Atau BEP sama dengan fixed cost per 1 min variable cost atau net sales sama dengan berapa rupiah. Yang kedua, pendekatan grafik. Pendekatan grafik secara grafis titik break even ditentukan oleh perpotongan antara garis total pendapatan dan garis total biaya seperti gambar berikut ini. Yang ketujuh adalah asumsi-asumsi dalam BEP. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menghitung BEP adalah fixed cost harus konstan selama periode tertentu. Lalu variable cost dalam hubungannya dengan sales harus konstan. Sales price atau sales price per unit tidak berubah dalam periode tertentu. Yang berikutnya, sales mix adalah konstan. Berdasarkan batasan-batasan tertentu, BEP akan berubah apabila perubahan dalam fixed cost. Selanjutnya, perubahan dalam sales price per unit. Perubahan pada variable cost rasio atau variable cost per unit. Terjadinya perubahan dalam sales mix. Yang kedelapan, ekonomi teknik. Lingkungan ekonomi menyangkut pertimbangan secara ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, perlu diketahui nilai uang terhadap waktu. Karena pengertian bunga, saya ulangi, karena dengan pengertian bunga, maka nilai uang Rp1.000 pada saat sekarang lebih berharga daripada uang Rp1.000 pada tahun berikutnya. A. Bunga dan tingkat bunga. Bunga dapat didefinisikan 1. Sejumlah uang yang diterima sebagai hasil dari penanaman modal yang dapat dilakukan sebagai uang yang dipinjamkan, pembelian bahan baku, tenaga kerja, atau fasilitas. Bunga dalam hal ini disebut sebagai keuntungan atau profit. Yang kedua, sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai kewajiban karena meminjam modal. Bunga dalam hal ini disebut sebagai biaya atau cost. Yang selanjutnya, tingkat bunga adalah perbandingan antara keuntungan yang diperoleh dari penanam modal dengan modal yang ditanam dalam suatu periode waktu tertentu. Umumnya tahunan atau dapat juga dinyatakan sebagai perbandingan antara jumlah uang yang harus dibayarkan untuk penggunaan suatu modal dengan modal yang digunakan. Rumus-rumus yang digunakan sebelum menjelaskan tentang penggunaan rumus-rumus nilai uang, ada beberapa simbol yang digunakan antara lain I sama dengan tingkat bunga per periode, N adalah jumlah periode bunga, P adalah jumlah uang atau modal pada saat sekarang, F adalah uang atau modal di masa mendatang, A adalah pembayaran yang dilakukan pada setiap akhir periode dengan jumlah yang sama dalam suatu rangkaian pembayaran selama periode. Berikut adalah ada latihan soal yang bisa kita kerjakan untuk latihan bersama.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan untuk pembelajaran kita. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.